Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PMS kelas B kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil analisis tugas besar kami dengan judul Analisis Pengaruh Luas Panen dan Curah Hujan terhadap Produksi Padi di Indonesia tahun 2015. Next. Kami beranggotakan yang pertama ada Deslin Angelin Sapangan, yang kedua Adisti Alvina Rahmayanti, yang ketiga Aulia Novi Ramadanti, yang keempat Hana Karima, dan yang kelima Risa Rilhana. Next. Sumber data. Data yang kami peroleh berasal dari website Badan Pusat Statistika atau bps.go.id dan diolah menggunakan Microsoft Excel. Kemudian variabel penelitian, yaitu variabel Y adalah hasil produksi padi, kemudian variabel X1 luas lahan panen, dan variabel X2-nya yaitu curah hujan. Next. Kemudian selanjutnya masuk pada bagian analisis dan pembahasan yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, statistika deskriptif. Diketahui bahwa rata-rata luas lahan panen mencapai 459.195,2353 hektar dengan varian sebesar 3,357 eksponden plus 11, di mana nilai minimumnya 263 hektar dan nilai maksimumnya 215,2070 hektar. Rata-rata curah hujan adalah 1.871,0324 mm dengan varian 497.794,27, di mana nilai minimumnya 460,90 mm dan nilai maksimumnya 3.548 mm. Rata-rata hasil produksi adalah 2.217.583,559 ton dengan varian 1,105656 eksponen plus 13, di mana nilai minimumnya 959 ton dan maksimumnya 13.154.967 ton. Selanjutnya analisis korelasi. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada hubungan linear antara hasil produksi dengan nilai luas panen dan nilai curah hujan. Untuk mengetahui pola hubungannya antara variabel-variabel tersebut, maka kita membuat scatter plot. Berikut adalah hasil scatter plot. Scatter plot menunjukkan antara hasil produksi Y dengan luas panen atau X1 memiliki hubungan linear berbanding lurus. Antara hasil produksi Y dengan curah hujan atau X2 tidak memiliki hubungan linear. Selanjutnya uji korelasi. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kedua variabel prediktor memiliki hubungan dengan variabel respon, di mana nilai korelasi antara variabel Y atau produksi padi dengan variabel X1 atau luas panen bernilai 0,994. Nilai ini termasuk sangat kuat karena mendekati angka 1. Kemudian nilai korelasi antara variabel Y atau produksi padi dengan variabel X2 atau curah hujan bernilai 0,102. Nilai ini termasuk sangat lemah karena menjauhi angka 1. Dari kedua variabel prediktor, variabel yang paling signifikan mempengaruhi variabel respon yaitu variabel X1 atau luas panen, karena nilai korelasinya yang paling mendekati angka 1. Selanjutnya, analisis model regresi berganda. Berdasarkan tabel di atas, diperoleh persamaan regresi berganda Y sama dengan min 1245,775 ditambah 6,026 X1 dikurang 151,311 X2. Berdasarkan persamaan tersebut, nilai konstanta min 1245,775 menyatakan bahwa produksi akan bernilai min 1245,775 apabila luas lahan panen dan curah hujan sama dengan 0. Lalu variabel X1 luas lahan panen mempunyai pengaruh positif terhadap variabel Y dengan koefisien sebesar 6,026 yang menunjukkan bahwa apabila luas lahan panen meningkat 1%, maka hasil produksi akan meningkat sebesar 6,026% dengan asumsi variabel yang lain konstan. Dengan p-value 0,000 kurang dari alfa, maka variabel X1 signifikan mempengaruhi variabel Y. Untuk variabel X2
mempunyai pengaruh negatif terhadap hasil produksi dengan koefisien sebesar min 151,311 yang menunjukkan bahwa apabila curah hujan meningkat sebesar 1%, maka hasil produksi akan menurun sebesar 151,311% dengan asumsi variabel yang lain konstan. Dengan p-value 0,094 yang lebih dari alfa, maka X2 kurang signifikan mempengaruhi variabel Y. Jadi, tiap kenaikan 1% luas lahan panen akan meningkatkan hasil produksi sebesar 6,026%. Dan tiap kenaikan 1% luas lahan panen akan menurunkan hasil produksi 151,311%. Koefisien determinasi R kuadrat sebesar 0,98951, yang berarti 98% variasi pada variasi dependen hasil produksi dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen luas lahan panen dan curah hujan. Sedangkan sisanya 2% dipengaruhi oleh variabel yang tidak dijelaskan dalam model tersebut. Next. Selanjutnya adalah uji serentak. Dapat diketahui bahwa tingkat produksi padi dengan luas lahan panen dan curah hujan itu berpengaruh secara signifikan terhadap model, karena nilai p-value 2,118 eksponen min 31 kurang dari alfa 0,05 dan nilai F hitung 1461,51874 lebih dari F tabel 3,30, sehingga dapat diambil keputusan tolak H0, yang artinya terdapat minimal ada salah satu variabel prediktor yang berpengaruh terhadap variabel respon. Next. Uji parsial. Dapat disimpulkan bahwa hasil produksi padi memiliki nilai p-value 0,994 lebih dari alfa 0,05 dan nilai p-value min 0,07 kurang dari T-tabel 4,30265 sehingga menghasilkan keputusan tolak H1. Artinya, terdapat hubungan yang signifikan antara produksi padi terhadap modal. Luas lahan panen memiliki nilai p-value 0,000 kurang dari alfa 0,05 dan T-value 53,782 lebih dari T-tabel 2,03951, sehingga menghasilkan keputusan tolak H0. Artinya, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara luas lahan panen terhadap produksi padi. Selanjutnya, curah hujan memiliki nilai p-value 0,094 lebih dari alfa 0,05 dan T-value min 1,729 kurang dari T-tabel 2,03452 sehingga menghasilkan keputusan tolak H1. Artinya bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara curah hujan terhadap produksi padi. Selanjutnya, pengujian asumsi IIDN atau identik, independen, dan distribusi normal. Pertama, residual identik dalam varians. Pengujian asumsi residual identik menggunakan plot residual versus Fritz dari model regresi antara frekuensi produksi dengan luas panen dan curah hujan. Secara visual dapat dilihat plot residual versus Fritz cenderung tidak membentuk suatu pola. Hal ini berarti residual data hasil analisis telah memenuhi suatu asumsi keidentikan dalam varians. Next. Kedua, residual independen. Pengujian asumsi residual independen menggunakan plot residual versus order dari model regresi antara produksi dengan luas panen dan curah hujan yang berhasil dihimpun. Secara visual dapat dilihat residual versus order tidak membentuk suatu pola tertentu, maka dapat dikatakan bahwa data memenuhi asumsi independen. Next. Ketiga, residual berdistribusi normal. Pengujian asumsi residual independen menggunakan plot residual versus order dari model regresi antara produksi dengan luas panen dan curah hujan yang berhasil dihimpun. Berdasarkan gambar di samping, dapat dilihat plot residual menunjukkan atau mendekati garis lurus atau garis normal, artinya residual berdistribusi normal. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.